Bab 487 datang dengan persiapan. Mendengar suara ini, semua orang yang ada di pertemuan menoleh lagi. Semua orang tahu akan suatu hal. Biasanya, tokoh besar akan muncul belakangan, sama seperti kedatangan Mario dan Hendrik tadi. Dengan begitu, bukankah ini artinya pemilik suara yang muncul paling belakangan ini memiliki status yang paling tinggi? Orang-orang ingin melihat dengan jelas siapa yang datang, semuanya menahan napas. Usia orang ini sekitar 4 hingga 50-an. Terdapat senyuman yang stabil yang terukir di wajahnya. Selain itu, dia juga mengenakan jas hitam. Bukankah dia itu Johannes Vreelandaus, wakil ketua Kamar Dagang Kota Neo? Omong-omong, selama 2 tahun ini, Kamar Dagang Kota Neo sangat rendah hati, wakil ketua pun sangat jarang muncul. Kalau tidak, grup gangster dan grup laki mana berkesempatan untuk bekerja sama? Kalian tidak paham? Untuk orang-orang setingkat wakil ketua, sedari awal dia sudah tidak puas hanya berbisnis di Kota Neo. Bisnis mereka merajalela di seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Kota Neo mana bisa menghentikan langkah mereka? Katanya sih memang begitu, tapi aku tidak percaya kalau Kamar Dagang Kota Neo bersedia menyerahkan Kota Neo ke tangan orang. Kata seseorang dengan penuh arti sambil melirik sekilas pada Hendrik. Johannes melangkah memasuki aula pertemuan di tengah desakan 7 hingga 8 orang. Di belakangnya ada pengawal pribadi. Tanpa mengatakan apapun, mereka menutup pintu aula. Ini artinya, orang-orang yang akan datang hari ini sudah lengkap semua. Begitu melihat Johannes datang, orang-orang langsung menyapanya. Ada yang menyapanya sebagai Pak Direktur, juga ada yang memanggilnya Pak Wakil. Karena para pebisnis yang ada di sini rata-rata juga sudah bergabung ke Kamar Dagang Kota Neo, jadi mereka pasti akan menyapa Johannes dengan panggilan hormat. Johannes berjalan melewati gerombolan orang sambil tersenyum. Lalu dia langsung berjalan ke panggung tinggi di depan aula. Panggung itu setinggi 1,5 meter. Berdiri di atasnya, dia bisa melihat seluruh aula pertemuan. Johannes menyapukan pandangannya ke setiap sudut ruangan sambil tersenyum saat berdiri di atas panggung itu. Sementara 7 hingga 8 pengawal pribadinya yang berpakaian hitam-hitam berdiri tegap di belakangnya. Untuk sesaat, suara sapaan orang-orang terus berkelanjutan di ruangan. Valentino memincingkan matanya. Dia melihat semua ini tanpa mengatakan apapun. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang kelas atas Kamar Dagang Kota Neo. Dilihat dari aura Johannes, sepertinya dia sudah pernah melalui berbagai asam garam kehidupan. Dia bukanlah orang biasa. Ekspresi Johannes tetap tidak berubah menghadapi suasana aula yang berisik ini. Perlahan, sepasang lengannya terulur di udara. Wush! Seiring dengan gerakan tangan Johannes, keributan dalam ruangan perlahan lenyap. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan tombol pause. Gerakan tangan ini mampu membuktikan bahwa posisi Johannes sangatlah tinggi. Aku baru turun dari pesawat dan langsung segera kemari. Tapi pada akhirnya, aku masih sedikit terlambat. Mohon dimaklumi, kata Johannes sambil tersenyum. Apa yang Pak Wakil katakan? Kami merasa sangat terhormat karena Pak Wakil datang ke sini. Benar, Pak Direktur segan sekali. Bisa bertemu dengan Anda adalah suatu kehormatan bagi kami. Dalam sekejap, semua orang memuji-muji Johannes. Namun ekspresi Johannes tetap tidak berubah. Dia tersenyum sambil berkata, tadi aku sempat melihat bahwa di sini banyak sekali orang-orang yang kukenal. Tapi juga ada banyak orang baru. Kelihatannya, selama aku dan ketua tidak di sini, bisnis di Kota Neo jadi semakin menguat. Dalam sekali bicara, orangnya kuat sekali. Dia berkata seolah Kota Neo adalah wilayah kekuasaan miliknya. Meski orang-orang tersenyum mendengar perkataannya, sebenarnya semuanya memiliki pemikiran mereka masing-masing. Dengan kehebatan Kamar Dagang Kota Neo, tidak mungkin mereka tidak mengetahui keberadaan Maple Rain Rental Estate. Namun, saat ini Johannes bersikap seolah dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya, dia hanya berpura-pura. Mario juga tercegang sekali. Kamar Dagang Kota Neo akan segera kembali. Selama beberapa tahun ini, Kamar Dagang Kota Neo rendah hati sekali. Bahkan, ada yang mengira Kamar Dagang Kota Neo sudah bubar. Namun Mario tahu dengan jelas bahwa Kamar Dagang Kota Neo tidak bubar. Mulanya, grup Kingston sudah menjadi anggota cadangan Kamar Dagang Kota Neo. Karena itu, makanya grup Kingston bisa berkembang dengan cepat. Bahkan, keluarga laki juga jadi kalah dengan mereka. Jika tidak,
Mario juga tidak akan menundukkan kepalanya pada Ryan Kingston. Awalnya keluarga laki menganggap bahwa mereka adalah keluarga besar yang sudah berkuasa lama, jadi mereka tidak menganggap penting untuk bergabung dengan kamar dagang Kotaneo. Namun, memang benar bahwa tidak ada orang yang berani meragukan kekuatan kamar dagang Kotaneo. Terima kasih atas semua yang pebisnis di Kotaneo berikan pada kamar dagang Kotaneo. Terima kasih semuanya. Aku dan ketua sedang memperluas pasar di luar negeri selama beberapa tahun ini. Akhirnya, sekarang kami memperoleh hasil tertentu. Nanti, kami akan turun tangan untuk membawa kita semua keluar dari Kotaneo, lalu membuat merek milik kita sendiri yang berkembang sampai ke luar negeri. Kita harus bersatu padu untuk maju dan meraup keuntungan di luar negeri, lalu kembali dan membawa kemakmuran bagi Kotaneo. Kalimat yang dikatakan Yohanes terdengar sangat indah, membuat orang-orang yang ada di ruangan meneriakan pujian mereka. Valentino menyipitkan matanya. Dia menatapi Yohanes dengan makna tertentu. Ternyata benar, Yohanes bukanlah orang biasa. Dalam beberapa patah saja, dia mampu menaikkan posisi kamar dagang Kotaneo hingga jadi tinggi sekali. Selain itu, dia juga berhasil mendapat dukungan banyak orang dengan iming-iming ingin menciptakan merek ke luar negeri. Dia bisa mendapatkan kepercayaan orang-orang, juga mengokohkan posisinya kembali dengan sebegitu mudah. Ini artinya, dia benar-benar bukan orang yang mudah dihadapi. Aku kembali untuk memberitahu semuanya bahwa ketua sudah akan kembali. Kamar dagang Kotaneo akan kembali menggeliat sekali lagi. Harap rekan-rekan terus mendukung ketua sama seperti yang sebelumnya, terus mendukung kamar dagang Kotaneo. Yohanes melirik sekilas pada Hendrik tanpa disadari siapapun, lalu dia tersenyum dan meneruskan perkataannya pada semua orang. Mari kita tunggu ketua untuk kembali. Mari kita tunggu ketua untuk kembali. Dalam sekejap, semua orang yang ada di dalam ruangan, yaitu ratusan pria berusia tengah baya berteriak dengan penuh hormat. Mereka semua adalah anggota kamar dagang Kotaneo. Hanya dengan kata ketua, mereka semua sudah takluk. Setelah berkata, Yohanes menerima anggur merah yang disuguhkan seorang wanita cantik. Dia mengangkat gelas anggur itu tinggi-tinggi pada orang-orang, lalu meneguknya sampai habis. Semua orang juga mengangkat gelas anggur mereka, lalu diteguk sampai habis. Hanya ada Valentino dan keempat rekannya yang menyeruput anggur itu seteguk. Namun Yohanes sama sekali tidak peduli, dia tersenyum pelan sambil berkata, hari ini aku juga sudah mempersiapkan banyak acara untuk semuanya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah ini, masih ada banyak hal yang perlu kurus. Pak Wakil pasti lelah setelah melalui perjalanan panjang. Jangan lupa beristirahat. Pak Wakil adalah asisten ketua yang baik. Anda masih punya banyak urusan penting, kami mengerti. Orang-orang menjawab perkataannya, lalu melihat kepergian Yohanes dengan hormat. Begitu Yohanes melalui Valentino dan yang lain, langkahnya sempat terhenti sejenak. Kemudian, dia mengangguk sedikit pada Hendrik sebelum membalikkan tubuhnya dan keluar dari aula pertemuan. Katanya sudah pergi bertahun-tahun lamanya. Tapi baru turun dari pesawat saja dia sudah mengenalku. Menarik. Hendrik tersenyum tipis. Dia datang dengan persiapan, jadi kita harus berjaga-jaga. Kata Valentino perlahan. Ya, Ma. Hendrik hendak menjawabnya. Namun, mendadak dia mengganti jawabannya. Benar. Mario, Slamet dan Angel tidak menyadari perubahan Hendrik saat ini. Saat ini, ekspresi mereka terlihat khawatir sekali. Mereka memikirkan berbagai hal dalam hati. Grup Nagasan sudah akan kembali ke Kotaneo. Apa ini artinya kamar dagang Kotaneo akan bangkit kembali? Hal ini berarti raja sebenarnya yang akan kembali. Bab 488 pelelangan donasi. Tidak sulit membayangkan bahwa kelak jika grup Nagasan kembali, Kotaneo pasti jadi ramai sekali. Sebagai anggota kamar dagang Kotaneo, keluarga Brianto pasti akan berkembang pesat setelah grup Nagasan kembali. Sementara itu, takutnya keluarga Laki dan keluarga Cendana malah tidak akan mendapatkan apa-apa. Coba kamu lihat, ekspresi Valentino jadi berubah drastis. Luis terkekeh sambil mengelus dagunya dan menghadap ke arah Valentino dan rekan-rekannya. Hah? Sudah terlambat kalau sekarang baru ketakutan. Maple Rain Real Estate berani menjulurkan tangan sampai ke Kotaneo, maka kamar dagang Kotaneo pasti akan memotong tangan mereka. Meski Valentino mengenal banyak teman, bagaimanapun juga dirinya tetap pecundang, kan? Kalau kamar dagang Kotaneo berlawanan dengan Maple Rain Real Estate, maka si bajingan Valentino itu pasti akan dihabisi sepenuhnya. Frederick mendengus dingin. Dia merasa puas sekali.
Sebelumnya dia gugup sekali karena ditakut-takuti Valentino, tapi sekarang semua kegugupannya hilang. Karena dia memiliki koneksi dengan keluarga Brianto, maka kamar dagang Kotano pasti akan memperhatikan keluarganya. Pertemuan masih berlangsung. Benar kata Yohanes, ternyata dia benar-benar mempersiapkan berbagai acara penampilan untuk mereka semua. Ada musik, tarian dan bahkan permainan piano yang profesional. Semua orang senang sekali. Tapi Angel yang pernah mendengar lantunan permainan piano Valentino sebelumnya malah tidak terlalu tertarik. Waktu terus berjalan. Saat pertemuan ini hampir bubar, mendadak seorang wanita cantik yang memakai gaun ceong sambung menaiki panggung dengan langkah kecil-kecil. Bos sekalian, biar saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Monica Susana. Acara terakhir pertemuan ini adalah pelelangan beberapa barang, kata Monica sambil tersenyum tipis pada para penonton di bawah panggung. Sementara itu saat dia selesai bicara, orang-orang langsung tertegun. Pelelangan? Pelelangan apa? Bukankah pelelangan Kotaneo baru akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan? Jangan-jangan hari ini? Benar, yang dilelang di pelelangan Kotaneo itu barang-barang bagus. Dan aku belum terkumpul semua. Masa hari ini sudah mulai dilelang? Orang-orang kebingungan. Monica tersenyum, kemudian dia menjelaskan. Bukan, hanya saja kamar dagang Kotano memiliki beberapa benda simpanan, sehingga kamar dagang memutuskan untuk melelang barang-barang itu pada Anda semua. Tentu saja, semua hasil pelelangan hari ini akan disumbangkan pada Yayasan Amal Kotaneo, jadi pelelangan hari ini adalah sebuah bentuk amal. Nantinya saat disumbangkan ke yayasan, nama pihak yang berhasil membeli benda lelangan akan dituliskan. Monica menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Monica, orang-orang jadi mengerti bahwa ternyata ini adalah pelelangan amal. Karena itu, orang-orang jadi bersemangat. Tentu saja orang-orang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyebarkan reputasi mereka. Orang-orang yang ada di tempat ini semuanya tidak kekurangan uang, mereka sangat mengejar reputasi. Jika mereka dapat menukarkan reputasi dengan uang, tentu saja mereka sangat bersedia. Jika tidak, mana ada amal dan malaikat penolong sebanyak ini. Valentino, nanti aku juga mau melelang satu barang. Aku ingin menyumbang sedikit untuk Kotaneo. Angel sangat bersemangat. Baik, yang penting kamu senang. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Orang-orang di ruangan ini menggosok-gosok tangan mereka. Bahkan, Frederick pun sangat tidak sabar. Meski Frederick tidak tertarik untuk bersedekah, bagaimanapun ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kekayaannya. Hah? Meski Valentino kenal dengan Direktur Hendrik dan yang lain, dia sendiri tidak memiliki bisnis apapun. Dia tetap hanyalah seorang menantu yang bergantung pada keluarga Kusuma. Hari ini, aku ingin menunjukkan padanya apa itu kekuatan uang. Frederick tertawa dingin. Tidak lama kemudian, sebuah benda ditampilkan. Benda pertama adalah vas kuno. Benda koleksi seperti lukisan atau benda antik seperti ini sangat diterima oleh orang-orang kelas atas. Berdasarkan hasil pengamatan Yayasan Taksir Benda Kuno di Kotaneo, vas giok ini berasal dari dinasti Cindamon. Harga awalnya 200 juta. Pelelangan dimulai, kata Monica sambil tersenyum. 400 juta. 600 juta. Baru saja Monica selesai mengumumkan, orang-orang sudah terus berteriak. Belum sempat Angel bereaksi, harganya sudah naik menjadi 1.600.000.000. Astaga, aku terlalu merendahkan mereka. Angel menggeleng untuk menyerah. Meski sekarang dia sudah menguasai grup Kusuma, hak mengatur dana tetap tidak di tangannya. Bobby, Kiara dan yang lain terus mengawasi Angel dengan ketat. Sementara itu, Valentino masih tetap memegang gelas anggurnya sambil tersenyum tipis. 2 miliar. Frederick langsung berdiri. Dia langsung menaikkan harganya jadi 2 miliar. Setelah meneriakkan harga tersebut, Frederick melirik penuh tantangan pada Valentino sekilas. Seolah dia sedang berkata, Valentino, bukankah kamu punya banyak teman? Tapi aku punya uang, memangnya kamu punya. Setelah teriakannya, tidak ada yang menaikkan harga lagi. Karena itu, Frederick berhasil mendapatkan vas bunga ini. Di pelelangan selanjutnya, Frederick juga aktif sekali, sehingga dia berhasil melelang beberapa benda. Di antaranya Mario, Slamet dan bahkan Hendrik juga sempat meneriakkan harga, sehingga masing-masing dari mereka juga mendapatkan sebuah benda. Mereka tidak peduli pada harga bendanya, karena dana pelelangan ini akan digunakan untuk amal,
jadi tidak ada yang mempermasalahkannya. Sementara itu, setiap kali Frederick berhasil mendapatkan sebuah benda, dia akan melirik sekilas pada Valentino. Begitu melihat Valentino tidak meladeninya, dia jadi semakin syok. Bahkan sampai di bagian akhir, tatapannya tidak hanya terlihat arogan, tapi dia juga sangat merendahkan Valentino. Setelah mengetahui bahwa grup Nagasan akan membangkitkan kamar dagang kota Neo kembali, Frederick mana mungkin takut pada Valentino. Bahkan, dia tidak akan bersikap terlalu hormat pada Hendrik lagi. Benda selanjutnya adalah sebuah senjata. Monica menyapukan pandangannya pada sekeliling dengan licik. Saat bertemu dengan tatapan Hendrik, tatapan Monica jadi semakin licik. Hendrik langsung tertegun, kemudian dia bertatapan sekilas dengan Valentino. "Kita lihat dulu," kata Valentino pelan. "Bawa naik barangnya." Saat setiap pasang mata tertuju pada panggung, Monica menepukkan tangannya. Kedua pekerja mengangkat sebuah benda panjang ke atas panggung, kemudian tatapan orang-orang jatuh pada benda itu. Benda tersebut adalah sebuah kotak kayu yang panjang. Sementara itu, di atas kotak kayu itu ditutupi dengan sehelai kain. Jadi, orang-orang tidak bisa melihat jelas apa isi di dalamnya. Karena tidak kelihatan, maka orang-orang jadi semakin penasaran. Senjata apa itu sebenarnya? Padahal ini adalah pelelangan benda antik, tapi ada juga senjata yang dilelang. Jangan-jangan benda ini adalah senjata jimat. Semua orang menebak-nebak, bahkan ada yang sampai berdiri untuk melihat ke atas panggung karena terlalu penasaran. Monica tidak ingin berbasa-basi, dia hanya tersenyum pelan sambil menarik kain itu. Wush! Sebuah pedang yang sangat berkilau muncul di hadapan mata. Pegangan pedang itu berwarna merah gelap yang sangat jarang ada, sementara itu pisau pedangnya berkilauan, sangat menyilaukan mata. Ada beberapa huruf yang terukir di badan pedang itu. Bahkan di ujung pedangnya ada cekungan yang terbentuk karena helaian daun dan tetesan hujan. Pola itu terlihat seperti lukisan hujan dan daun yang jatuh di musim gugur. Saat Monica mengangkat pedang tersebut secara perlahan, gambar itu terlihat semakin jelas. Beberapa orang yang reaksinya cepat langsung tercegang dan melirik ke arah Hendrik. Sementara itu, Hendrik dan yang lainnya berwajah masam, seolah emosi mereka sama sekali tidak terpancing. Bab 489 keputusan dalam satu kalimat. "Nona Monica, ini pedang kuno zaman apa? Apa bisa dijadikan jimat?" Ada orang yang bertanya. "Bukan." Monica tersenyum tipis, lalu dia mengangkat pedang tersebut tinggi-tinggi. "Apa itu?" Orang-orang kebingungan. "Pedang ini hanyalah sebuah pedang zaman modern yang biasa, dibuat kamar dagang kota Neo belakangan ini." Monica menjelaskan. Mendengarnya, orang-orang jadi kehilangan ketertarikan. Tanpa ciri khasnya, pedang seperti ini bisa ditemukan di mana-mana. Jadi, untuk apa membayar mahal-mahal di pelelangan ini? Meski tujuannya adalah untuk berdonasi, benda-benda kuno sebelumnya memiliki nilai tertentu untuk disimpan. Namun kalau bendanya hanya pedang ini, orang-orang sama sekali tidak tertarik. "Kai!" Valentino terkekeh, matanya berkilat licik sesaat. Valentino sudah bisa menebak makna mendalam di balik pedang ini. Dia juga bisa menebak maksud tersembunyi kamar dagang kota Neo. Monica melirik sekilas lagi pada Hendrik diam-diam. Kemudian, dia mengangkat pedang tersebut sambil berkata, "Ini memang hanya pedang biasa, tapi sekaligus juga tidak biasa. Gambar yang terukir di atasnya dibuat oleh keluarga wisata kota ini, ditempa 9.981 kali. Selain itu, baik pisau atau ujung pedang ini, sama-sama ditempa dengan berlian, jadi ujung pedangnya tajam sekali. Pedang ini menyimbolkan tidak ada benda yang tidak bisa dipatahkan." Menjelaskan sampai sini, barulah orang-orang jadi tertarik lagi. Ini adalah pedang yang dibuat keluarga wisata, serta pedang ini dibuat dari berlian. Siapa yang tidak tahu kalau berlian itu benda mahal dan sangat keras? Pisau kaca jika dicampurkan sedikit saja dengan berlian langsung bisa memecahkan gelas keramik dengan mudah. Jadi kalau pisau pedang ini dibuat dengan berlian, setajam apa pedang ini? Menarik, ayo cepat mulai! Benar, benar. Benda yang dibuat sendiri oleh kamar dagang kota Neo tentu saja memiliki makna yang berbeda. Orang-orang mulai tertarik. Nama pedang ini adalah pedang angin Mepo. Monica malah tidak terburu-buru. Dia terus mengenalkan pedang ini. Meski orang-orang tidak tahu kenapa pedang tersebut dinamai begitu, mereka tetap bersemangat untuk melelang pedang itu.
Begitu Valentino mendengar nama tersebut, dia tersenyum lebar. Sebelumnya dia sudah menebaknya, tapi sekarang dia semakin yakin. Pedang angin maple dilelang dengan harga 600 juta, kata Monica sambil tertawa. Harganya memang agak mahal, sesuai dugaan. Aku tawar 800 juta. Karena ini pedang buatan kamar dagang kotanya sendiri, jadi memiliki makna yang mendalam. Aku tawar 1 miliar. Dalam sekejap, harganya terus melambung. Pak Hendrik, sudah waktunya turun tangan. Valentino menatapi Hendrik dengan tenang. Tatapan dan ekspresi Hendrik terlihat muram, kemudian dia mengangguk perlahan. Angel dan ketiga orang lainnya kebingungan. Kenapa Valentino menyarankan Hendrik melelang pedang ini? Sebenarnya, ini karena mereka bertiga tidak memahami apapun. Hanya Valentino dan Hendrik yang tahu bahwa sebenarnya itu bukan pedang, tapi sebenarnya itu adalah sebuah pertanda perang. Mereka ingin tahu apakah Hendrik berani menerima perang atau tidak. Pak Hendrik, saat kakekku masih ada di dunia ini, beliau suka sekali mengoleksi benda-benda ini. Kalau Anda suka, aku bisa memberikanmu 10 pedang, kata Mario terburu-buru. Slamet juga mengangguk sambil berkata, kakekku suka seni bela diri, dia juga mengumpulkan banyak sekali senjata. Kalau Pak Hendrik tertarik, aku bisa coba minta pada kakekku. Ini tidak sama. Valentino malah menggeleng perlahan. Apanya yang tidak sama, Tuan Valentino? Mario tertegun begitu mendengar jawabannya. Angel juga menatapi Valentino dengan penasaran. Memangnya apa bedanya? Valentino tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, tapi karena Angel menatapinya dengan penasaran, maka dia berkata pelan. Angin musim gugur, tetesan hujan dan daun gugur. Apa yang kalian pikirkan pertama kali saat melihat ketiga benda ini? Mendengarnya, Angel berpikir sesaat sebelum menjawab. Angin musim gugur menyapu daun yang gugur. Angin musim gugur tentu bertiup untuk meniup daun gugur. Tapi pedang itu tidak hanya untuk menyapu daun gugur, kata Valentino dengan penuh arti. Mario dan Slamet masih belum mengerti. Namun, Angel malah membelalakan matanya, seolah dia menyadari sesuatu. Kemudian, dia langsung menoleh menatapi Hendrik. Hendrik mengangguk perlahan, kemudian dia berkata, yang dikatakan Tuan Valentino itu benar. Angel kaget sekali menyadari kecerdasan Valentino, tapi sekaligus dia juga jadi sangat mengkhawatirkan kondisi kota Neo. Angin musim gugur meniup daun gugur. Sementara itu, pedang angin maple ingin menghancurkan daun musim gugur. Pola daun di ujung pedang angin maple itu adalah daun maple. Di sampingnya juga ada pola tetesan hujan. Daun maple dan tetesan hujan. Bukankah pola ini melambangkan Maple Rain Real Estate? Sementara itu, Kamar Dagang Kota Neo mengeluarkan pedang angin maple ini menandakan mereka ingin menghancurkan Maple Rain Real Estate. Pedang ini adalah pertanda perang, menandakan pernyataan perang mereka. Mereka menggunakan senjata bukan hanya untuk menyatakan perang, tapi menandakan untuk berperang habis-habisan. Di antara kedua pihak, tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Itulah kenapa Valentino berkata pihak mereka datang dengan penuh persiapan. Kamar Dagang Kota Neo percaya asalkan Hendrik tidak bodoh, maka dia bisa menyadari makna yang tersembunyi di balik pedang angin maple. Mereka akan melihat apakah Hendrik berani menerima pedang itu atau tidak. Valentino hanya penasaran, tidak mungkin Kamar Dagang Kota Neo tidak tahu bahwa Maple Rain Real Estate bertopang pada keluarga Wijaya dari kota Kamar, kan? Mungkinkah mereka benar-benar tidak tahu? Mungkinkah mereka memiliki keberanian untuk melawan keluarga Wijaya? Apa mungkin mereka kira keluarga Wijaya yang ada di kota Kamar itu jauh sekali dari kota Neo, sehingga keluarga Wijaya tidak akan mengembangkan bisnis ke kota Neo? 2.400.000.000, aku menginginkan pedang ini, kata seorang pria tengah baya yang rambutnya disisir ke belakang sambil tertawa. Sebaiknya untukku saja, Pak Leo. Bapak tahu aku suka mengoleksi benda-benda ini. 3 miliar. Seorang pria tengah baya yang berada di tempat yang tidak jauh menawarkan harga lagi. Begitu dia meneriakkan harga tersebut, orang-orang yang ada di dalam ruangan langsung menyerah. Bahkan pria berusia tengah baya yang rambutnya disisir ke belakang itu juga menggeleng sambil duduk di atas kursi. 3 miliar sudah jauh melebihi nilai pedang itu. Apa masih ada yang ingin menawar harganya? Tanya Monica sambil tertawa. Tidak ada yang menjawabnya. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mengulang 3 kali lagi. Aku akan langsung mengumumkan pemilik pedang ini. Tunggu. Saat ini,
Mendadak Hendrik mengulurkan sebelah tangannya. Monica tersenyum pelan, lalu dia menatapi Hendrik. Pak Hendrik mau menawarkan berapa? Tanya Monica penuh arti. Tangan Hendrik yang terulur di udara tidak ditarik kembali. Sementara itu dia mengangkat dua jarinya. 20 miliar. Semua orang di dalam ruangan langsung terdiam. Begitu Hendrik mengatakannya, tidak ada yang berani meneriakkan harga lagi. Membeli sebelah pedang biasa seharga 20 miliar, bukankah ini agak tidak waras namanya? Sebenarnya kalau Hendrik menawar dengan harga 4 miliar, tidak akan ada yang bersaing lagi dengannya. Namun sekarang malah Hendrik menawarkan harga 20 miliar, bukankah 16 miliarnya akan terbuang sia-sia? Tatapan semua orang jatuh pada Valentino. Namun meski mereka merasa Hendrik tidak waras, tetap tidak ada yang berani menertawainya.